Bagaimana pandangan seorang anak pejabat yang let's say itu anak dari Komisi 3 DPR RI? Kasih tak, ini menarik sekali nih. Ini just info buat kalian, ini narasumber gue ini unik nih. Soalnya Mbak Arta Natalia ini adalah anak dari politisi hebat. Bapak, bagaimana sih rasanya menjadi anak seorang politisi? Arta pertama daftar ke BP Jam Sostek dengan nama di belakang Pasaribu. Apakah ada hal menarik yang Arta alami? Tapi ngomong-ngomong masalah pendapat Bapak nih terkait Arta kerja di BP Jam Sostek itu seperti apa? Arta? Kayaknya mendengar Arta menyampaikan itu lagi kampanye gitu ya. Oke, sepertinya sore ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa. Yang satu orang Bandung di luar sana dan yang satu lagi orang Jakarta. But anyway, orang Jakarta kayaknya anak pejabat. Kayaknya kita tanya nih. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Halo. Halo. Selamat sore Mas Faris dan selamat sore Mbak Arta Natalia ya. Betul? Selamat sore. Oke. Ini menarik sekali nih. Ini just info buat kalian, ini narasumber gue ini unik nih. Soalnya Mbak Arta Natalia ini adalah anak dari politisi hebat, Bapak Masinton Pasaribu. Betul seperti itu Mbak Arta? Betul sepertinya. Oke. Oke. Nah, kalau yang satu lagi anak siapa? Mantap. Yang satu lagi anak siapa? Coba kenalin dulu. Anak dolan, alhamdulillah ya. Ya. Anak siapa? Anak ibu bapak? Anak ibu bapaknya kebetulan. Oke. Namanya Faris, saya asli Bandung. Ya, asli Bandung. Sekarang penempatan di mana? Penempatan sekarang di rantau di Mamasa, Sulawesi Barat, Bang. Oke. Jauh sekali. Kayaknya di peta juga nggak ada deh. Oke. Kalau Arta boleh perkenalan sedikit. Arta di bagian mana? Sekarang di posisi apa? Aku sekarang sebagai AR Perintis. Kantorku di KCP Jakarta Durensawit. Durensawit. Oke. AR Perintis KCP Durensawit. Tapi sebelum kita lebih jauh, ini aku mau konfirmasi nih, Tak. Apa benar ini Arta ini anak dari Bapak Masinton? Bener gak sih? Iya. Soalnya banyak Betul. banyak yang beredar informasi bahwa anaknya politisi hebat sekelas Pak Masinton itu di BP Jam Sostek. Apa betul? Sepertinya betul. Betul ya. Anak keberapa dari Pak Masinton, Tak? Aku anak pertama dari. Dari dua bersaudara ya? Ya betul. Dua bersaudara. Arta dari anak pertama. Oke, kalau Faris anak keberapa dari Pak Masinton? Bukan, jauh. Oke. Tapi sebelum Kalau kita aku anak kedua. Anak kedua Bang dari 4 bersaudara. Oke. Pengen tahu dong kesibukan masing-masing dari Faris dulu saat WFA atau saat PSBB ini, apa nih kesibukan Faris nih di Sulawesi Barat? Kesibukan sehari-hari ya gak ada bukan nonton drama Korea. Terus karena seneng nyanyi jadi karaokean di kamar. Terus biasa karena WAO dan WFH tuh sebetulnya gak ada bedanya. Tetap kerja. Meskipun ya beda, karena kan kebetulan Faris di bidang pelayanan, apalagi sekarang kan antrian online membeludak, jadi tetap harus verifikasi data secepatnya. Peserta-peserta yang udah ngajuin antrian online itu cepat cair gitu dananya. Terus nggak pernah keluar sama sekali karena memang di sini kafe pun nggak ada, Kak. Oh, kafe pun nggak ada. Jadi ya? Memang adanya apa? Jadi memang di situ adanya apa, Riz? Di sini ya kan namanya warkop, warung kopi. Jadi cuman warung-warung biasa gitu, Bang. Oke. Jadi kegiatannya kalau nggak di kosan, di kantor, udah. Oke. Kalau Arta ada kesibukan apa nih di tengah pandemik ini, Tak? Sama selain kerja, ya. Aku sih biasanya nonton film. Sama ya Riz ya, drama Korea. Drama Korea. Sekarang. Oke. Iya.
Terus maintenance perusahaan karena memang sekarang kan lagi hitsnya relaksasi iuran. Ya. Iuran. Jadi kita masih maintenance perusahaan. Kemudian karena kantor kita tuh cuma 6 orang ya, Mas Petra. Ya. Cuma 6 orang, perempuan semua. Ya. Mau dibagi sekian persen WFH tuh kayaknya nggak memungkinkan. Jadi kita merelakan diri untuk bekerja setiap hari. Full. Tapi dengan APD tentunya. Full di kantor berarti ya? Full. Oke. Betul. Berarti kalau dari segi kesibukan hampir mirip nih. Yang satu pecinta drama Korea, yang satu juga pecinta nih. Ini menarik nih. Sebelum kita membahas tentang perkantoran kita atau hal-hal yang berkaitan dengan BP Jam Sostek, kita mau nanya nih masalah drama Korea nih. Drama Korea apa yang lagi ditonton oleh seorang anak Masinton Pasaribu? Sama aja sama temen yang lain. Yang lagi booming itu yang pelakor ya, Riz ya? Iya benar. Kebetulan hari ini keluar episode spesialnya. Oh, oke. Aku tuh udah nonton, belum kan? Iya. Oke. Belum. Oke. Aku baru nonton episode 10. Jadi di mana posisinya, tapi sih endingnya aku udah nonton sih, sampai dia kemana itu jadi gembel dan sebagainya, itu menarik sekali sih. Oh, ngikutin juga berarti ya. Gua juga cinta drama Korea tapi nggak pencinta banget. Mantap. Oke. Kalau Arta emang pecinta drama Korea asli banget gitu, maniak, atau emang cuma suka ikut-ikutan doang? Kalau suka aja, ikut-ikutan aja. Kalau lagi happening aku ikutin, berarti enak nih gitu kan, berarti asik. Tapi kalau nggak ada testimoni asik gitu, bikin sedih atau gimana, nggak aku tonton sih. Oke. Tapi kalau Arta sendiri hobinya apa? Kalau selain dari drama Korea, yang maksudnya hobi yang utama gitu yang dilakukan apa tak? Beberes rumah kalau aku mah. Kacau. Idaman nih. Ibu-ibu banget ya. Ibu-ibu banget. Karena beres-beres rumah itu memakan waktu yang lama. Oke. Kalau Faris apa nih? Selain dari drama Korea, kesibukan apa atau hobi apa yang Faris sukai? Selain dari nyanyi gitu. Hobi ya, kalau misalkan di sini sih karena tidak ada tempat menyalurkan hobi olahraga dan yang lain-lainnya, ya paling itu nonton sama nyanyi doang sih. Nyanyi lewat YouTube, rekam kayak gitu doang sih. Nyanyi doang kalau di sini. Nggak ada yang spesial ya dari hidup Faris ya? Biasa aja ya? Nggak ada. Enggak sih, spesial buat orang-orang tertentu aja, Bang. Oke. Kalau Arta, nih Abang mau nanya nih, bagaimana sih rasanya menjadi anak seorang politisi, Tak? Oh, baik-baik aja. Ada yang beda nggak dibandingkan dengan anak yang lain? Misalkan kalau misalkan Papa lagi di on air terus tiba-tiba berdebat dengan politisi lainnya, terus pengaruh nggak ke anaknya? Oh, kalau dari segi kegiatan hidup, sih ada yang nanya, Arta kerja tuh dikawal nggak sih, atau pergi tuh dikawal nggak? Nggak sampai segitunya. Oke. Nggak sampai dikawal setiap hari dan lain-lain, kecuali kalau ada acara penting aja. Terus kalau tadi masalah debat antar politikus, jantungan. Kadang kita nasihatin pada Bapak gitu supaya jaga ucapan, tetap santun, tetap on point gitu, jangan sampai melebar ke hal-hal yang sensitif. Oke. Tapi bisa cerita lebih detail lagi nggak? Maksudnya keseharian Bapak seperti apa? Terus korelasinya dengan hidup Arta apa? Maksudnya kayak Bapak misalkan kampanye atau misalkan lagi ngisi acara, apakah Arta ikut? Apakah Arta join? Gitu. Bapak atau seperti apa? Kalau biasa jadi bintang tamu sebagai narasumber di stasiun TV atau radio nggak pernah ikut. Tapi kalau misalkan menghadiri acara, contohnya buka puasa atau menghadiri acara undangan dari suatu perkumpulan, ya ikut. Kemudian baru-baru ini juga kan yang kita alami sekarang, pandemi COVID-19 ini, kan sumbangan atau sumbangsih ikut juga untuk
menjadi relawan sebagainya. Oke, berarti ikut berpartisipasi dalam kegiatan hal-hal yang berbau sosial, tentunya juga Arta sebagai anak juga mensupport papa dengan maksimal gitu ya, Ta ya. Oke, kalau dari Faris nih sebagai anak siapa ya Faris ya? Bingung nih. Yang satu anak pejabat, kalau satu lagi anak siapa? Anak siapa nih? Anak orang nih ya, Faris nih. Faris kalau misalkan kalau Faris melihat nih, seperti Arta kan ibaratnya punya privilege yang berbeda nih. Beliau beliau punya bapak yang figurnya itu yang sudah menasional gitu. Ibaratnya orang udah tahu. Kalau Faris sendiri melihat bagaimana nih peran seorang keluarga di background kita kaitannya dengan sosialisasi kita dengan masyarakat gitu loh, Faris. Kalau menurut Faris? Kalau menurut Faris sih background kita dan keluarga itu penting. Ya. Terus kalaupun misalkan ternyata background kita dari keluarga akhirnya diketahui orang banyak, itu mungkin rasanya makin berat karena apapun yang nantinya kita lakuin itu pasti disangkut pautin sama jabatannya orang tua. Misalkan ketika kita bertingkah seperti halnya anak pada umumnya, tapi kalau misalkan ternyata itu mungkin aneh untuk orang lain, pasti jadi perdebatan. Biasanya sih kayak gitu kalau misalkan bawa-bawa jabatan, bawa-bawa orang tua dan yang lain-lain. Apakah yang mungkin bedanya kalau misalkan apakah yang dikatakan Faris itu relate dengan hidupnya Arta? Betul seperti itu atau betul. Ya. Sangat betul. Jadi menjaga nama baik Bapak, menjaga keluarga, jangan sampai hal yang kecil justru menjadi besarnya. Contohnya aja ya, di jalan nih lampu merah lampu merah ternyata terus jalan. Itu aku sering dinasihatin untuk aturan lalu lintas. Ketika itu hal kecil ya, tapi bisa aja yang terjadi kecelakaan atau kena tilang atau nggak bayar pajak mobil dan lain-lain halnya. Jadi emang betul dari hal yang kecil. Ya. Betul adanya bahwa hal kecil itu akan mempengaruhi ke citra orang tua juga, ke keluarga juga, karena kita juga membawa nama besar orang tua juga ya, Arta ya. Iya, betul sekali. Oke. Tapi selama nih Papa berkiprah di dunia politik ya atau politisi gitu ya, sebagai ibaratnya pejabat ibaratnya tuh pejabat publik yang notabene itu diketahui masyarakat. Tapi pernah nggak Arta kalau misalkan keluar orang tahu nih, oh kayaknya ini anak Pak Masinton nih, ini kayaknya anak Pak Masinton yang orang let's say katakanlah kenal gitu lah. Apakah pernah digituin sama masyarakat, Tak? Enggak. Aku juga nggak mau menghumbar-humbar. Menurut aku biar orang tahu berdasarkan apa yang mereka tahu aja gitu, nggak yang aku mengatakan seperti itu, nggak perlu juga rasanya, supaya tetap tidak ada jarak dari kita, jadi tetap ngobrol biasa gitu. Orang kan biasanya kalau tahu dia anak pejabat agak sungkan kayak gitu ya. Kalau aku sih nggak berharap itu, aku maunya kita tetap dekat selayaknya hubungan biasa lah. Jadi biasanya tahu dari itu organisasi kumpulan karena ada nama Pasar Ibu di belakang nama aku, juga dari pekerjaan lain. Ini kita akan ambil korelasinya ke BP Jam Sostek. Nah, ini pasti ada pengalaman menarik nih Arta nih awal-awal masuk nih. Untuk Faris, tahan dulu ya Faris ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, Faris juga harus fokus ya. Siap. Ini untuk Arta nih, ini menarik nih. Arta pertama daftar ke BP Jam Sostek dengan nama di belakang Pasar Ibu, apakah ada hal menarik yang Arta alami, Tak? Belum. Pertama masuk kayak OPK ya, itu nggak ada hal-hal yang teman-teman gak ada yang tahu sih, kecuali di ujung OPK, karena kan kita tukeran Instagram, baru cek salah satu teman yang ngecek, scrolling gitu kan. Oh itu dia bapak anaknya Pak Masinton kayak. Terus kalau di pekerjaan pas OJT di kantor baru itu pas aku datang sih semua pada ngeliatin gitu kan. Oh gitu. Cuman aku ya berusaha tenang. Iya. Karena sebelum yang aku tahu sih informasinya, karena sebelum aku datang tuh mereka udah dapat informasi bahwa ada anak OJT dicarilah di sistem kita yang canggih itu. Iya. Orang ini kayak.
Terus ketika aku datang ya berusaha untuk tenang aja dan membaur dengan yang lain. Tapi pernah nggak merasa risih dengan kayaknya orang melihat aku anak pejabat, orang melihat aku anak Pak Masinton, akhirnya orang melihat siniskah atau orang kayaknya malu untuk memulai bergaul kah atau gimana awal-awal kesan dari seorang Arta nih? Betul. Selama aku di KCI mereka udah tahu ya. Di KCI itu kan lebih banyak karyawannya ya. Terus ketika aku balik ke KCP setelah 3 bulan di KCI masa belajar, terus di KCP. Nah di KCP itu karena mayoritasnya perempuan semua gitu ya, perempuan. Jadi sungkan dan agak bingung gitu untuk memulainya gimana. Tapi ada aku yang di KCI bilang bahwa ya biasa aja sih Arta, biasa aja kok, nggak yang kasih batasan dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya sih kita asik malah nggak ada batasan, mau sama sesama rekan kerja maupun sama OB atau security, semuanya asik. Oke, keren. Ini keren nih, ibaratnya down to earth gitu ya. Jadi sekelas anak pejabat pun merasanya itu emang apa adanya aja. Oke, kalau Faris sendiri nih, Faris kan ibaratnya anak pejabat bukan, artis bukan, tapi masyarakat biasa nih. Tapi apa hal menarik yang Faris lakukan saat pertama masuk BP Jam Sostek? Faris mau? Iya. Hal pertama yang dilakukan pasti karena dapat penempatan yang namanya aja nggak pernah denger. Karena selama OPK pun udah diwanti-wanti kalau dapat nama yang ujungnya diulang-ulang 2 kali itu udah pasti fix jauh banget katanya. Nah dari situ awal belum keberangkatan nangis terus selama kurang lebih 6 hari 7 hari. Iya. Terus kebetulan dianterin juga ke bandara. Pas sampai di tempat OJT sih kebetulan alhamdulillahnya semuanya baik dan kebetulan kan memang cabang baru, orangnya baru semua, jadi memang diajarin banget, nggak ada batasan, kecuali maksudnya nggak ada batasan tuh dari senior ke kitanya nggak ada batasan kalau misalkan untuk nanya tentang kerjaan dan yang lain-lain. Cuman sebagai anak baru pasti tetap ngerasa ada batasan meskipun si seniornya bilang udah sini aja gabung, cuman tetap sebagai anak baru pasti ada malu-malunya dikit gitu. Padahal kan biasanya malu-maluin gitu Kak. Iya. Oke. Jadi tidak hanya anak pejabat juga ya yang merasa ibaratnya tuh kayak ada perasaan baru atau perasaan nggak enak di hal yang lingkungan baru. Ternyata orang biasa sekelas Farismo juga ya tetap juga merasakan hal yang sama ya, Riz ya. Betul. Oke. Sekarang kita balik lagi nih ke Arta. Arta kan tentunya memiliki darah dari seorang politisi. Harusnya kan kalau orang ambil kesimpulan sih inline-nya itu harus menjadi politisi penerus Bapak gitu ya. Harusnya. Kita bicara andai-andai ini. Tapi kok seorang Arta nih, Arta Natalia, anak pertama dari Bapak Masinton ini kenapa tidak meneruskan yang jalur yang dipilih Bapak sebagai politisi untuk berkiprah di dunia politik Indonesia? Kenapa nggak meneruskan itu, Tak? Jadi kalau aku cerita sedikit ya. Bang, dulu Bapak tuh udah memulai dunia politik tuh sejak dia merantau ke Jakarta. Dia menjadi mahasiswa di salah satu sekolah tinggi hukum Indonesia. Kemudian terus bersosialisasi, terus ikut-ikut anak-anak partai, akhirnya di satu partai, kemudian sampailah di titik ini gitu. Jadi prosesnya memang panjang. Nah, kalau aku sendiri dari awal aku lulus SMA, mamaku pesan untuk anaknya perempuan ini menjadi dokter atau bidan. Tapi sih lebih tepatnya mengarahkan ke bidan gitu. Jadi aku D3 bidan. Gitu. Nah, kemudian aku lanjut S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi nggak ada sama sekali basic aku untuk politik, tetapi kalau bicara politik aku tertarik dan aku mengetahui. Tapi kalau basic pendidikan aku sendiri kesehatan, jadi memang jauh dari politik. Mungkin adik aku yang berikutnya nih, adik kedua aku yang bukan si Papa karena dia baru mulai lanjut ke kuliah, nanti dia ambil jurusan politik.
Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa Arta mungkin backgroundnya tidak sejalan dengan Bapak, tapi hobi ada kesamaan bahwa hobi membicarakan politik atau hal-hal yang berbau politik Indonesia itu kayaknya menarik buat Arta ya? Betul banget Bang. Oke. Kalau Faris, nah suka dunia politik nggak Faris? Enggak sih, sama sekali enggak. Soalnya kalau bicara politik karena mungkin memang karena dasarnya nggak ada. Jadi kalau misalkan bahas politik tuh kayak orang bodoh aja gitu, nggak tahu. Kayak misalkan kalau orang kayak lagi rame-rame milih gubernur, milih presiden, anggota DPR, bukan ke bodoh amat, tapi karena menghindari berbicara tidak sesuai dengan ilmunya daripada nantinya salah, mendingan tahu kapasitas diri nggak ngerti, jadi ya udah mending diem aja. Tapi tetap milih. Tetap kan, Riz? Tetap milih dong. Tetap milih. Tapi ini menarik. Ini menarik nih, Riz. Kan kadang orang ya pengen mencari aman gitu ya. Pengen mencari aman akhirnya memilih sikap untuk tidak ikut campur. Tapi kan tetap aja yang namanya berita di Indonesia, TV, every time itu TV akan membicarakan hal-hal yang berbau politik, hal-hal yang berbau isu yang terkini gitu. Karena menurut gua sih nggak salah juga kita tahu, tapi yang salah itu kita ikut campur sebenarnya. Betul nggak, Tak? Betul, itu betul banget. Jadi kadang suka emosi sendiri sih kalau misalkan ada salah satu teman Instagram yang suka nge-share tentang berita politik atau menjadikan salah satu instansi. Menurut aku sebelum kita mengatakan bahwa mengucapkan, menjelekkan gitu kan, kita lebih tahu kenal dulu aja gitu. Ya. Kalau udah kenal, dan alangkah baiknya kalaupun memang jelek atau memang nggak baik gitu instansi tersebut, ya udah gitu loh, nggak usah jadi orang yang heboh untuk menyebarkan berita-berita yang belum pasti, heboh untuk menyebarkan berita-berita negatif gitu. Iya. Itu sangat berpengaruh banget sih, kadang bikin emosi juga sih untuk berita-berita. Oh, DPR kan taunya cuma gini gitu, tapi kan nggak semua. Ya. Betul. Kalau Papa di bidang apa? Di divisi apa nama, komisi berapa? Komisi 3 Hukum. Komisi 3 Hukum. Wah, berarti kaitannya dengan hukum, dengan aturan, dengan pokoknya hal-hal yang berbau lawyers gitulah ya. Betul. Jadi memang Komisi 3 itu memang yang sering warawiri di berita tuh itu. Iya. Terkaitnya itu. Jadi makanya nama Mas Hinton Pasaribu sering sekali di berita, di TV, karena membahas memang di bidangnya gitu. Iya. Ini menarik sekali masalah hukum nih, apalagi sedikit lebih spesifik masalah hukum nih. Kalau menurut Arta nih, kalau kita kan sekarang ya BP Jam Sostek nih ya, BP Jam Sostek tentunya memegang erat yang namanya aturan-aturan dan kebijakan dari pemerintah ataupun juga inline dengan tujuan dari pemerintah gitu kan. Nah, kalau seandainya nih seorang insan BP Jam Sostek ini di daerah seperti di kami, seperti si Faris nih ya, kita kan membutuhkan suatu informasi yang cepat, yang akurat. Apakah bagaimana nih tips dari Arta untuk memilah, memfilter berita yang benar-benar valid dan berita yang bisa dikonsumsi dengan baik, dan tentunya kita juga jangan sebagai musuh pemerintah, dan tentunya juga jangan sebagai orang yang tidak mau tahu dengan pemerintah. Kita harus benar-benar berjalan beriringan gitu. Menurut Arta seperti apa, Tak? Betul. Karena kita juga kebetulan di instansi pemerintah, mau tidak mau siapapun presidennya, mau siapapun gubernurnya saat itu, mau tidak mau kita suka kan gitu ya. Mas ya, Bang ya. Mau nggak mau kita suka, karena kita bagian dari pemerintah. Mau tidak mau kita support. Jadi untuk informasi-informasi yang valid atau tidak, ya ditunggu sampai informasi tersebut datang dari sumber yang valid gitu loh. Contohnya janganlah kita langsung mengadop berita-berita yang hoax di Instagram, akun-akun Instagram bodong. Kita follow Instagram yang berisi informasi valid dari misalkan sumber-sumber yang valid lah, contohnya berita-berita yang sudah memang valid di bidangnya kayak gitu. Ya, jadi kita harus benar-benar memfilterisasi berita mana yang benar, mana yang salah, dan jangan gampang terprovokasi ya, itu Arta ya, setuju? Iya. Betul. Ya. Betul Bang. Ya, kalau Faris nih,
Kalau Faris kan cenderungnya kan orang yang, kalau abang lihat ya Faris orang yang apa ya, humble, yang ceria gitu ya, yang lemah lembut, terus juga yang abang lihat dengan ya yang mendayu-dayu gitu, mendayu-dayu nih dari seorang Faris nih abang lihat nih. Karena apa? Bener. Benar ya. Nah, terus bagaimana Faris untuk melihat berita-berita? Bener. Ya, melihat berita yang beredar tuh gimana, Riz? Dari kacamata apa Faris lihat berita-berita yang viral sekarang, Riz? Untuk berita-berita yang viral kan sekarang sosial media juga kan rata-rata udah selalu update beritanya gitu. Meskipun kayak misalkan untuk urusan politik Faris itu kurang ada bidangnya untuk masuk ke situ, tapi tetap Faris baca, tetap Faris cari tahu gitu, karena memang itu kan penting juga, apalagi berhubungan sama kerjaan gitu. Nah, untuk memfilter beritanya, biasanya sih memang rata-rata kan kita di grup WhatsApp, Line kan suka ada aja gitu oknum teman-teman kita yang share, yang kasih penjelasan juga. Jadi kita lihat yang ngejelasinnya siapa, terus ini orang-orang ini tuh pada bidangnya atau enggak. Terus ya kita juga bener tadi kata Atta, enggak harus langsung percaya, tapi memang kita harus cari tahu sendiri dan nggak asal bicara di media sosial gitu. Jadi tetap cari tahu, tetap ikut, apalagi di Line Today kan setiap berapa menit update, tapi tetap baca gitu. Ya, oke. Keren, berarti pandangan kita sama nih, frekuensi kita sama, bahwa setiap melihat berita, dan berita itu jangan gampang percaya, bukan berarti kita nggak percaya, tapi kita benar-benar menerapkan sistemnya filterisasi berita, melihat kebenaran berita tersebut, benar atau tidaknya itu tergantung siapa yang menyampaikan. Nah, itu setuju sekali dengan Arta sampaikan tadi. Lihat, kalau misalkan yang menyampaikan simpang siur di masyarakat, ya ngapain kita percaya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang menyampaikan itu adalah sekelas presiden, ya sekelas presiden, let's say itu anggota DPR, ya kita ya sah-sah aja, itu ibaratnya valid gitu. Betul ya, Taya? Betul, Bang. Tuh. Oke, sekarang tadi ada kalimat terakhir dari Faris yang menarik, ini media sosial. Seberapa sering dari anak pejabat atau anak DPR nih menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi, Nita? Kalau aku sih seneng banget main Instagram tuh, kayak nggak bisa lepas gitu ya. Oke. Nggak bisa lepas. Jadi memang banyak informasi, banyak berita update gitu di Instagram. Jadi aku sering main Instagram, sering. Cuma kalau sehari itu tidak pernah lepas dari membuka Instagram kali ya, betul? Bisa dibilang gitu sih, aduh jadi malu. Jadi cari apa aja tuh di Instagram update gitu, jadi enak gitu, gampang carinya gampang. Oke. Kalau Faris sendiri, seberapa sering menggunakan media sosial dalam katakanlah Instagram gitu, Riz? Itu sama juga sih, sering banget. Apalagi kan kondisinya di sini memang menjadi salah satu hiburan yang penting juga di sini, karena kan tempat main nggak ada, mall nggak ada, kafe nggak ada, jadi pasti itu buka Instagram, bikin story, terus coba-cobain filter yang baru, ada kuis yang baru, kan itu banyak-banyak tuh kuis di Instagram yang filter-filter gitu, jadi ya sering banget sih pasti buka itu, dan nggak pernah kayaknya story itu kosong tuh, nggak pernah gitu. Oke. Seberapa penting memposting diri sendiri di media sosial, Arta? Seberapa penting? Kadang sih kalau kita lagi melihat fotonya nih pantas, layak, atau jadi motivasi sendiri gitu ya, terus lagi pingin tiba-tiba penting lah untuk posting foto. Jadi biar orang tahu kalau kita masih hidup, ya nggak, Riz? Apalagi anak kosan sendiri. Kan langsung curhat kan, Faris kan? Jadi curhat ya. Ya, kalau Faris gimana? Kalau Faris seberapa penting memposting diri sendiri? Sebenarnya ini sih maksudnya penting nggak penting, karena itu tadi yang pertama sebagai update keluarga juga. Kalau misalkan aku jauh di sini juga baik-baik aja, karena kebetulan kan orang tua dua-duanya juga main Instagram, adik-adik main Instagram. Jadi terus sebagai salah satu sarana, kalau menurut aku sih salah satu sarana komunikasi sama keluarga, sama teman-teman yang jauh. Kalau kita posting sesuatu pasti kan ada yang DM masuk, akhirnya ngobrol. Jadi memang dengan orang-orang jauh tuh rata-rata
banyaknya bukan ngobrol di WhatsApp atau lain, malah di DM Instagram gitu. Jadi salah satu sarana silaturahmi yang cukup membantu juga sih sebenarnya. Setuju sih. Iya. Tapi kalau dilihat dari dari IG-nya Arta dan IG-nya Faris juga, kok nggak pernah posting bersama kekasih? Apakah seorang anak Pak Masinton Pasaribu belum punya kekasih? Ada, tapi nggak. Kenapa nggak diposting? Ada nggak di postingan? Ada ya? Ada, tapi memang udah agak jauh gitu. Jauh. Emang anaknya tuh suka posting sendiri aja gitu. Oke. Kalau Faris, kayak nggak pernah posting kekasih gitu, Riz? Nggak ada. Trauma. Buset, trauma. Ada sebenarnya, cuman udah diarsip-arsipin. Biasalah. Bersihin feed. Oke, Feed ya. Ya, oke. Tapi Faris lebih cenderungnya kemana nih? Tipikal perempuan yang seperti apa? Kalau melihat dari sosok Arta ini, kayaknya idaman Faris nggak? Sih jujur ya, karena kebetulan kan ayah, ibu semuanya pemuka agama di daerah di Bandung. Jadi pasti yang pertama kalau lihat cewek pasti harus dijilbab dulu gitu. Secantik semenarik apapun perempuan, kalau nggak dijilbab kayaknya yang pertama pasti nggak akan pernah disetujui sama orang tua gitu intinya. Jadi nerap ke diri Faris, kalau misalkan ngelihat cewek pasti harus dijilbab dulu, pakai jilbab dulu gitu sih. Padahal pertanyaannya itu maksudnya cuma main-main gitu loh, cuma entertain doang, tapi malah Iya, serius banget. Serius banget loh. Ya, mungkin Arta beragama non-muslim ya. Betul ya Arta ya? Oh ya. Ya, dan Faris beragama muslim. Nah, bagaimana menurut kalian pentingnya solidaritas dalam beragama dengan kondisi yang saat ini? Dari Arta dulu. Penting banget. Apalagi kita udah pernah ada isu-isu yang sebelumnya ya. Jadi ada batasan sebenarnya saat itu. Ya, mudah-mudahan makin kesini isu itu udah mulai hilang. Terus kita semakin solid, semakin toleransi. Apalagi sekarang juga di bulan Ramadan ini justru kita lagi kuat-kuatnya untuk menahan diri untuk tidak kemana-mana, untuk bersilaturahmi secara online, secara sosial media gitu. Jadi penting untuk kita saling tenggang rasa, toleransi, menjaga sikap. Apakah rasa toleransi, tenggang rasa dan semuanya itu Arta dapatkan di institusi sebesar BP Jam Sostek? Oh iya, dapatkan dong. Tentu, pasti itu. Jadi tidak ada namanya diskriminasi, ras, suku dan budaya, agama dan sebagainya yang Arta rasakan. Seperti itu, tak? Nggak ada diskriminasi, nggak ada yang berpuasa. Contoh-contoh kecil kayak gitu, kita udah saling jaga perbedaan. Oke, luar biasa sekali ya, Riz ya. Arta ini mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali akan pentingnya bahwa solidaritas dalam beragama, toleransi, tenggang rasa yang kita pelajari dalam mata pelajaran PPKN, kewarganegaraan saat kecil itu ternyata aplikasinya sama Arta itu luar biasa. Masih PPKN ya? Masih PPKN. Oke, kalau Faris sendiri, kita udah KWN deh ya. KWN bener. Iya. Oke, buat Faris sendiri nih, pentingnya saling menghargai antar agama. Bagaimana pandangan Faris? Itu penting banget sih. Maksudnya kita kan dibesarin dengan agama masing-masing, dengan ajarannya masing-masing. Otomatis setiap agama pasti ngajarin kita untuk berbuat baik gitu. Jadi untuk toleransi, solidaritas itu penting. Dan kebenaran memang di masa ini kan Faris penempatannya yang hampir 95%-nya non-muslim, Bang. Oke. Jadi toleransinya kita yang terutama Faris yang biasanya mungkin menjadi mayoritas, ketika di sini menjadi minoritas tuh awalnya deg-degan karena ya takut pasti ada. Cuman setelah dijalanin ya alhamdulillah sih jalan-jalan aja. Oke, jadi untuk isu agama sebenarnya kita nggak usah perdebatkan karena hal itu udah kita tanamkan dari kecil dan udah dewasa kita terapkan dengan aplikasinya seperti apa gitu. Luar biasa sekali nih narasumber gue sore ini dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, apalagi dengan seorang anak Pak Masinton Pasaribu dengan
pandangannya, dengan logikanya, dengan perspektifnya itu luar biasa menurut gua. Arta lagi nih, kembali ke Arta lagi. Arta kan tentunya punya tanggung jawab yang besar juga. Dalam hal ini bekerja di BP Jam Sostek dengan membawa nama besar Bapak, tentunya nggak bisa asal-asalan kerja juga gitu loh. Ya let's say kok sekalipun bukan anak pejabat juga, tetap kita juga bekerja seharus optimal gitu. Tapi bagaimana cara Arta menyeimbangkan antara keluarga, tetap kita jaga nama baiknya, nama baik Bapak dan semuanya kita jaga, tapi bergaul dengan karyawan, dengan teman itu sesuai dengan norma dan etika yang semestinya gitu. Gimana, Tak? Jadi dari awal memang aku udah terbiasa untuk nggak kasih batasan sama teman-teman kerja. Jadi sampai sekarang pun nggak ada gitu loh, nggak ada yang dihormati karena latar belakang bapaknya gini. Gitu. Yeah. Terus misalkan ada sih kadang celutukan, oh iya kita mah beda level ya, Tak. Nah, karena aku orangnya suka bercanda, jadi aku bercandain balik. Level apa nih? Level 5, level 3 gitu. level pedes ya. Enggak. Terus itu aja sih kalau bekerja sebaik-baiknya. Contohnya lagi misalkan aku kan karena sebagai AR perintis yang melakukan aktivitas itu lebih mandiri ya dibanding teman-teman yang di kantor cabang lainnya gitu. Jadi dari mulai kita mau sosialisasi nih, kita beli snacknya, kita jadi MC-nya, kita juga yang memaparkan sosialisasinya, kemudian malam-malam ke kelurahan untuk sosialisasi sampai jam 12 malam gitu-gitu, sama gitu, kita sama-sama kerjain, sama-sama dengan karyawan yang lain gitu. Gak ada hak untuk semena karena gue anaknya itu gue nggak mau pulang jam lewat dari jam sekian, nggak mau gitu, jadi tetap dijalanin. Iya, ini luar biasa nih, contoh yang bagus banget ini buat insan BPJSTK. Ya, sekalipun anak pejabat sekelasnya Pak Masinton, tetap aja stay humble dari Arta itu luar biasa, kita patut kita apresiasi, Riz. Kalau menurut Aris sendiri gimana nih? Setuju nggak dengan apa yang Arta sampaikan? Setuju banget sih, Bang. Masalah apa sih? Untuk masalah pertemanan itu sebetulnya memang udah nggak usah ada level-level gitu. Cuman untuk pandangan Faris sebagai orang biasa, yang maksudnya tuh yang tidak punya latar belakang politik, orang-orang petinggi, pejabat gitu, memang pasti ada perasaan kalau misalkan mau sama anak orang kaya misalkan, atau enggak orang yang sudah terkenal pejabat tuh pasti ada takut-takutnya, karena kita ngerasanya ini kita kalau kayak gini bener nggak ya, pasti ada itu. Cuman kalau misalkan si orang yang bersangkutannya ternyata memang humble, itu pasti jadinya tetap akan nyambung. Okay. Kalau Faris sih yakinnya Arta ini salah satu anak pejabat yang humble. Pasti ada aja oknum-oknum lain yang mungkin tidak sehumble Mbak Arta ini gitu. Jadi itulah yang jadinya buat masyarakat tuh agak-agak takut gitu. Iya. Ini menarik sekali nih karena kita punya kesempatan yang eksklusif ya, Aris ya, bisa ngobrol dengan seorang anak pejabat itu biar kita tahu juga kehidupan pejabat itu seperti apa gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah pendapat Bapak nih terkait Arta kerja di BP Jam Sostek itu seperti apa, Tak? Baik-baik aja. Jadi contohnya ya, selalu support ya. Bahkan waktu pas pembukaan rekrutmen ini, beliau yang kasih informasi gitu. Kalau aku kan mantaunya tuh yang BPJS kita, kesehatan ya. Nah ternyata aku juga baru ngeh nih ke tenaga kerjaan tuh terusannya jam sostek gitu. Iya. Nah ya beliau kasih info, beliau support. Kemudian aku bekerja, setelah aku bekerja, nah dia tahu nih kegiatan AR perintis itu ya. Di rumah aku ngapain aja, banyak pekerjaan yang belum selesai. Terus pulangnya juga sampai jam 9, jam 12, beliau tahu. Nah beliau tanya, gimana Dari kerja? Oh kok sampai jam segini? Ya habis sosialisasi. Oh ya udah istirahat. Gitu. Jadi beliau juga membiasakan aku untuk ya bertanggung jawab sama pekerjaannya gitu. Nggak langsung kerja apa pulang jam segini.
Iya. Nggak ada untuk penilaian kayak gitu sih. Iya. Tapi sejauh ini berarti support penuh ya berarti dengan kerjaan Arta sekarang ya? Betul, support penuh. Oke, kalau Faris sendiri ini, siapa yang mensupport Faris nih sekarang nih dengan kondisi Faris jauh di rantau orang? Siapa yang keluarganya nggak, Riz? Iya benar. Nggak ada orang lain lagi sih, pasti keluarga yang paling support. Yang paling support tuh pasti keluarga. Kan masalah sekarang nih, nggak mudik segala macam. Sebenarnya kalau misalkan dari otak nakalnya aku sih, aku pasti pengen cari cara nih, gimana nih caranya biar bisa mudik. Cuman memang balik lagi ada supportnya keluarga, ngasih pengertian kalau misalkan ngingetin juga kalau yang nggak mudik tuh nggak cuman kamu doang, jadi kamu sabar-sabar aja gitu. Jadi ya karena keluarganya udah legowo untuk aku nggak pulang, ya akunya di sini juga harus legowo juga sih, jangan sedih gitu. Oke, ini menarik nih. Ini menarik karena mengantarkan kita ke topik mudik. Nah, ini kita pengen tahu nih pendapat Arta nih terkait kebijakan pemerintah yang melarang mudik dan juga untuk memutus mata rantai COVID-19. Bagaimana pandangan seorang anak pejabat yang let's say itu anak dari Komisi 3 DPR RI? Kasita. Ya, betul. Jadi kita ikutin aturan pemerintah, kalau dibilang jangan mudik, ya udah kita jangan mudik. Toh juga betul kata Faris tadi, bukan kita sendiri yang ngerasain, orang lain juga ngerasain. Semua orang juga ngerasain kita nggak bisa pulang kampung. Justru bahayanya kalau pulang kampung, orang tua kita rentan ya usia atau penyakit lainnya rentan untuk tertularnya COVID. Jadi lebih baik, lebih tahan diri untuk di rumah aja atau di kos-kosan atau jangan kemana-mana. Ya. Tapi sih aku lihat juga udah banyak sih orang yang berkeliaran memang di pasar tuh pada belanja hari Lebaran gitu. Ya. Jadi tahan diri di bagian orang-orang yang mudah. Ya, lebih baik kita menahan diri kita, bersabar sedikit aja gitu ya, bersabar untuk sampai dengan redanya nih COVID-19 ini ya. Setelah ini ya udah, lo mau bebas mau keluar kemanapun terserah lo gitu. Tapi untuk kondisi saat ini ya kita tahanlah diri kita gitu ya, Ta ya. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau aku bilang sih COVID itu nggak mungkin selesai dengan mudah gitu ya. Gitu nggak mungkin. Jadi benar, kita udah ada data juga yang terbaru bahwa kita akan hidup baru gitu loh, dengan normal yang baru gitu loh. Kehidupan normal yang baru itu ya mungkin aja kita bisa PSBB diberhentikan, kita bisa beraktivitas, kita bisa ke mall, bisa belanja kemanapun, tetapi dengan APD atau dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi bersabarlah sedikit lagi. Bersabarlah, ya luar biasa ini kayaknya mendengar Arta menyampaikan itu lagi kampanye gitu ya. enggak, jadi kita mendengar seorang pejabat benar-benar politisi yang ngomong ya, kayaknya mendalami sekali ya si Arta ini. Tak, kenapa sih nggak memilih belajar dari ayah? Iya, kenapa sih nggak memilih untuk di jalur politik, Tak? Padahal bekal itu udah sangat mumpuni gitu loh, dan cara menyampaikan juga, memposisikan di mana juga itu kayaknya udah standing position banget gitu loh. Makasih Bang, sebelumnya kan kita sama-sama nggak tahu gimana rezeki kita ke depannya, tapi kalau untuk saat ini aku masih di BP Jam Sostek. Oke, ini luar biasa nih. Jadi penutup yang bagus dari si Arta. Jadi kita nggak tahu rezeki kita seperti apa, tapi untuk hari ini, right now, itu kita aku mau pengen berkontribusi untuk BP Jam Sostek. Itu luar biasa itu. Karena Arta itu udah memiliki modal yang besar juga karena suka dunia politik, suka membahas politik. Tapi selama ini seberapa sering Arta berkomunikasi atau bertukar pikiran dengan Papa, Ta? Sering. Contohnya ya terkait misalkan ada kasus-kasus yang lagi ditangani oleh beliau. Contohnya negara kita lagi bagaimana gitu. Contohnya lagi COVID yang terbaru. Gimana sih penanganan dari pemerintah sendiri? Kadang juga aku suka sangkutin sama BP Jam Sostek. Oh, kalau di BP Jam Sostek tuh begini untuk penanganannya gitu.
Sering komunikasi politik. Sering. Jadi sering bertukar pikiran, brainstorming bersama, berbagi. Kayaknya itu suatu hal yang bagus juga sebenarnya ya. Apalagi ilmu itu kita dapatkan bisa dari pengalaman Papa atau juga Papa sebaliknya info seputar BP Jam Sostek dari Arta itu kayaknya sangat-sangat kolaborasi yang luar biasa. Ya betul ya Ta ya. Betul Bang. Oke. Kalau Faris sendiri nih, Faris nih tapi ngomong-ngomong nih Faris kayaknya pakai bedak ya? Kayak kinclong bener. Ya Allah. Enggak. Benih. Emang selain nyanyi emang suka skincarean Kak. Oh, tapi kinclong banget loh. Enggak, kayak Allah sumpah tuh. Maksudnya emang kulitnya merah. Oh ya, maksudnya merah terus putih bersih gitu ya. Kayak apa ya Ta ya? Kayak ya pokoknya gitulah. Kayak mochi. Ya mochi. Oke, kalau Faris sendiri gimana Riz? Kalau mengisi waktu luang, kekosongan waktu di kosan itu ngapain? Kalau Arta kan jelas ya sering brainstorming dengan Papa, terus juga sering bertukar pikiran. Kalau Faris bertukar pikirannya sama siapa gitu? Kalau aku sih lebih ke karena kan memang seneng belajar juga, jadi lebih senang ke buka website, belajar hal ilmu baru, maksudnya nggak cuma di akademik, lebih ke ilmu-ilmu baru. Terus di usia yang sekarang kan harus lebih banyak maksudnya tuh memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang penting lah, nggak usah nyari-nyari toksik lagi, materi yang kayak gitu sih Kak. Terus lebih banyak diskusi ngobrol sama orang tua, lebih ke masalah kehidupan ya. Jalan kehidupan yang benar. Kayak gitu-gitu sih. Seberat apa hidup Faris kok sampai harus diobrolkan kayaknya seintens itu ya? Betul. Karena aku tuh orangnya ini Kak, dramatis gitu, maksudnya tuh apa-apa dibikin susah sendiri, nangis sendiri gitu. Tapi itu cuma bentar doang gitu. Efek drakor kayaknya. Oke. Berarti Faris ini punya jiwa sense of set ending gitu. Kayak apa-apa dikit disedihkan, dikit sedih, nangis gitu ya. Oh iya. Bener. Kayaknya kalau dilihat lebih kuat Arta kayaknya dibandingkan Faris ya kalau mental maksudnya mentalitinya terus juga personalitinya kayak. Kalau Arta sendiri gimana Ta? Gampang nangis nggak atau seperti apa? Enggak. Ya karena aku anak pertama jadi udah biasa untuk berani, udah biasa untuk harus tegas kayak gitu. Karena dari kecil tuh kan udah jadi anak pertama nih, karena aku jarak sama adikku jauh. Ya, udah sekitar 8 tahun, jadi dari dulu udah dibiasain untuk mandiri gitu. Tapi by the way aku sering ngikutin Insta story-nya Faris, aku sering banget. Wah, hai. Apa tuh isinya apa? Kita bongkar di sini. Kita bongkar. Dibongkar nih. Bongkar. Isinya apa Ta? Arta lihat apa? Oh biasa, iya benar. Hobinya, aku tahu ya. Nyanyi, betul. Drama Korea, betul. Terakhir tuh semalam bikin pertanyaan, aku baca loh. Iya benar. Wow. Sosok selebgram. Iya. Apakah Faris seorang Faris Mo? Ini namanya aja kayaknya mengadop nama Agnes Mo nih. Agnes Mo ya? Iya. Apakah betul, seorang emang. Betul. Oke, apakah seorang Faris ini mengidolakan seorang Agnes Monica? Parah banget. Iya. Suka banget. Coba dong gerakan Agnes Mo, contohin dong. Kalau apa? Contohin dong gerakan Agnes Mo, gimana energiknya, dance-nya. Udah nggak bisa gerak. Atau nggak gini aja, kita suruh nyanyi aja Ta. Kenapa? Kita suruh nyanyi aja.
Ya, Ya, satu dia bait nyanyi. ya. Suruh nyanyi seorang Farismo yang titisan dari Agnes Monica untuk nyanyi di Subuhadi Production. Check it out. Coba. Ish. Lagu apa dulu nih? Lagu Agnes. Ya terserah mau lagu barat, mau lagu Batak, lagu apa, yang penting nyanyi. Apa ya? Lagu Glenn Fredly aja mungkin ya. Oke, benar. Jangan lagu Korea ya. Ya jangan Korea, jangan. Oke. 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 Tapi ini cuma bisa nyanyi doang ya, nggak tahu teknik. Udah jangan dibahas, mending nyanyi aja. Oke. Oke. Mulai. Oke. Januari dari Glenn Fredly. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Cukup. Keren. Gokil. Ini parah ini mah, tak. Ini Arta nih biar Farismo adalah salah satu narasumber dari bintang tamu dari Subuhadi Production yang berani unjuk gigi, unjuk malu di channelnya Subuhadi Production. Itu keren banget, tapi nggak malu-maluin gitu. Keren. Ya, tapi kurang. Alhamdulillah ya. Kurang pas kalau kita nggak dengar suara Arta nih. Nah, Jangan. Pasti bisa nyanyi ini. Lagu Batak tak. Nyanyi kamar mandi yang nggak tahu notnya, nggak tahu apanya, udah jangan bang. Oke. Bohong. Bohong. Tapi gimana menurut Arta? Coba nilai suara dari Faris. Oke nggak? Oke dong. Oke banget. Nilainya dari 1 sampai 10, 8. 8. Oke. Kalau dari Abang? Udah lolos lah ya, golden ticket. Kalau dari Abang nilainya 9. Kenapa 9? Kenapa 9? Karena pertama punya percaya diri yang luar biasa. Faris tahu nggak ini kalau channel ini ditonton sekelas direksi loh. Mohon maaf loh. Oh ya Allah, harusnya pencitraan ya. Ya tapi bagus, maksudnya nggak malu-maluin. PD-nya itu luar biasa dan suaranya oke gitu loh. Oke. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah ya. Oke. Sebagai penutup dari Arta dan dari Faris, berikan kami berikan khususnya Abang gitu ya, sebagai anak muda generasi milenial itu bagaimana kita harus bersikap dan juga bagaimana kita cara melihat tantangan ke depan dari BP Jam Sostek ini. Dari Faris dulu deh. Untuk anak muda dalam bersikap sih sekarang seharusnya lebih pintar menjaga sikap, bahasa, tutur kata, sama perbuatan kita. Apalagi rata-rata anak-anak muda sekarang kan sudah beralih kehidupannya ke media sosial. Jadi rata-rata penilaian orang itu nggak cuman hanya kenal sebatas, tapi dari media sosialnya. Jadi harus lebih bijak lagi menggunakan media sosialnya dalam menggunakan konten YouTube. Mungkin kalau misalnya untuk YouTuber harus lebih pintar lagi. Dan untuk tantangan untuk BP Jam Sostek ke depan dengan adanya era the new normal ini, khususnya di bidang Faris mungkin harus lebih cekatan, sigap dalam di peserta, apalagi sekarang kan sudah mulai diperlakukannya lapak asik online, semuanya bisa online. Jadi gimana caranya untuk merubah yang tadinya kita berhadapan langsung menjadi kalau bisa sih semuanya online, dari mulai pelayanannya
dari mulai arsipnya mungkin kan udah beberapa ada yang digital segala macam, jadi kita memang harus benar-benar ngikutin ke era yang lebih baik untuk BP Jam Sostek ke depannya gitu sih. Luar biasa sekali. Sekarang dari kita dengarkan nih closing statement dari seorang anak Bapak Masinton Pasaribu yang selalu tegas dalam berargumen. Apakah anaknya juga seperti itu? Kita dengarkan dengan seksama. Terima kasih Bang. Betul tadi kita sebagai anak milenial juga teman-teman yang lain, anak-anak milenial juga kita harus pertama ya kaitannya dengan Jam Sostek di BP Jam Sostek itu sangat menghormati yang senior ya, sangat dijunjung tinggi, saling menghormati kepada senior. Jadi memang sepatutnya kita anak milenial berkomunikasi yang baik, sopan santun kepada orang yang lebih tua, dengan tadi tidak langsung share berita atau marah-marah di sosial media karena tadi terkait kita anak milenial gitu loh. Ya. Lebih patutlah dengan orang-orang yang lebih tua. Nah, kemudian juga yang juga dengan BP Jam Sostek adalah inovasi. Nah, di BP Jam Sostek itu sangat menjunjung tinggi inovasi. Jadi selalu ada pergantian teknologi yang baru. Di era digital ini betul tadi kata Faris, dengan adanya lapak asik tentunya kita sedang belajar menuju era digital. Tadi mungkin bisa juga pesannya adalah arsipnya secara berkas-berkas secara soft file. Contohnya lagi berinovasi yang sekarang kita lagi jalanin podcastnya sama Bang Vetra itu luar biasa. Jadi untuk kedepannya ada lagi inovasi-inovasi yang lain. Jadi kita instansi BP Jam Sostek namanya dikenal harum, selalu beriringan dengan pemerintah. Jadi selalu baik-baik saja depannya dan selalu maju. Luar biasa. Kasih plus dong buat Arta dong, Riz. Apapun yang Arta sampaikan. Pegang handphone gimana ya? Iya, tepuk pala aja, tepuk lidah, ta gitu aja. Oke, ini menarik sekali karena luar biasa apa yang kita bahas sore ini sangat-sangat ini ya, inspiratif sekali dan juga satu sama lain kita membuka hal-hal yang baru. Contohnya misalkan dari bagaimana kehidupan dari seorang anak pejabat, tentunya kehidupan dari anak kosan yang jauh di sana. Jadi akhirnya kita menjadi tahu bertukar pikiran, bertukar informasi itu luar biasa dan juga paling penting bahwa kita sebagai insan BP Jam Sostek benar yang dikatakan Arta, bagaimana kita selalu berupaya bekerja semaksimal mungkin, berinovasi tanpa henti demi kemajuan institusi kita BP Jam Sostek. Terima kasih buat Arta, buat Faris, terima kasih buat banyak. Kayaknya nanti akan sering-sering diundang lagi karena ini narasumber yang luar biasa karena menurut gua ini one of them gitu ya. Jadi satu dari mereka yang diundang dan ini kayaknya dua terbaik. Yang satu pede dengan karyanya, yang satu pemikiran thinkingnya yang luar biasa. Tapi kalau Faris tetap pertahankan Faris PD-nya dan Arta juga tetap semangat dan tetap memberikan yang terbaik untuk BP Jam Sostek. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Arta dan Faris. Ya. Kalau misalkan Arta, pertanyaan terakhir Ta. Kalau misalkan Abang undang Bapak ke podcast Abang, kira-kira bisa nggak ya? Boleh dong. Wah, dengan senang hati. Nanti kita bicarakan lagi. Oke. Soalnya menarik nih. Kita pengen tahu juga bagaimana sih kehidupan seorang DPR. Jangan orang hanya menghujat tapi kita nggak tahu dalamnya. Nah, mungkin bisa dengan sharing beliau kita bisa nyari tahu. Nah, ini menarik sekali. Kita akan ngobrolin di belakang layar. Oke? Alhamdulillah. Oke. Bintang tamu. Oke, siap. Terima kasih buat Arta. Terima kasih buat Faris dan selamat berbuka juga buat Faris di sana dan buat Arta tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Arta. Dadah, Fatih.